Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Pratiwi dari NIM 2200269. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Di sini ada beberapa jenis puisi yang berdasarkan penyair mengungkapkan isi atau gagasan. Ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Kalau puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Kalau balada adalah jenis puisi yang menceritakan tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Kalau misalkan romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan selingi perkelahian atau petualangan. Baik, di sini ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair. Puisi lirik dibagi menjadi tiga, yaitu elegi, serenada, dan ode. Kalau elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyair. Kalau serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Dan terakhir, ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Dan terakhir ada puisi deskriptif, yaitu puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi dua, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Dan ketiga ada pertunjukan puisi. Penyampaian dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi muksikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Kalau muksikalisasi puisi, kita akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Karena itu, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki keselarasan supaya lebih nikmat didengar. Kalau dramatisasi puisi dilakukan dengan mempergerakkan atau memerankan tokoh sesuai peristiwa yang ada di dalam puisi itu tersendiri. Dan sini juga ada struktur batin puisi. Ada tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Kedua, ada nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Dan ketiga ada perasaan dalam puisi, mengungkapkan perasaan dalam penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji, majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Dan terakhir adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Pesan tersebut dihadirkan dalam mengungkapkan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Baik, sepertinya itu saja penyampaian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.